Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, terima kasih sudah mengklik video ini dan semoga semua dalam kondisi yang sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, serta dimudahkan segala urusan, juga dilimpahkan terus rezekinya, dan saya doakan dilindungi dimanapun semua berada. Amin ya rabbal alamin. Ya, kembali lagi kita di sirkuit MotoGP Mandalika untuk memantau bagaimana pencapaian pada hari ini. Kita berada di tikungan yang ke-17, terlihat di sisi kanan untuk penghamparan gravel bed yang sudah semakin merata di sisi kanan dari trackland. Kemudian di sisi kiri yang merupakan bangunan untuk PLN yang mensupport gelaran MotoGP dan WSBK di Mandalika, dan yang berwarna biru merupakan bangunan dari race control. Ya, untuk bangunan dari PLN sendiri sejauh ini progres yang terlihat sudah berdiri seperti ini dengan beberapa sekat ruangan yang ada di dalamnya nanti sebagai ya untuk kelistrikan, terutama bagi kawasan JKK atau jalan kawasan khusus yang menjadi sirkuit MotoGP di Mandalika ini. Dan untuk bangunan race control seperti yang terlihat sejauh ini sudah terlihat sekali untuk pengerjaan dari sisi dinding atau tembok-tembok yang sudah mulai dikerjakan sejak minggu yang lalu, dan di sini dilakukan pemagaran agar sebagai safety ya untuk reasonnya di sini. Ya, memang kita lihat untuk sisi atap yang belum ada kelanjutan dari pengerjaan. Mungkin teman-teman yang baru gabung sedikit bertanya kenapa sisi atap seperti ini. Jadi ini mengadopsi dari bangunan Balai Lumbung yang ada di Desa Sade, tidak jauh dari sirkuit Mandalika, dan itu merupakan semboyan atau itu merupakan lambang kalau kemakmuran Desa Sasak atau suku Sasak yang ada di Pulau Lombok. Dan kembali lagi kita ke atas trackland. Di track lurus ini, sisi kanan di depan sana merupakan nanti menjadi grandstand atau main grandstand tribun utama. Kemudian di depan kita merupakan area first yang sudah disiapkan dengan tanah-tanah yang menjadi ditanami rumput, dan penggalian di sini untuk area podium juga terus disiapkan. Dan untuk alas pondasi sebagai area di mana pedok yang akan berdiri sudah terlihat pengecoran seperti itu. Dan percepatan untuk area rumput di sisi kiri trackline juga dipercepat. Ya, di sebelah kiri untuk dari sisi sayap tunnel sebelah kiri sudah terlihat sempurnanya lapisan sabes yang akan menjadi surface road sebelah kiri. Kemudian dilanjutkan juga di sini pembesian di sisi sebelah utara yang mana merupakan masih area pedok seluas 20.000 meter persegi. Dan juga untuk sisi tunnel kita akan pantau karena sejak beberapa hari terakhir sudah difungsikan, mulai dari direlokasinya warga yang berada di sisi sayap sebelah kanan, dan kini untuk tunnel sendiri sudah bisa berfungsi, yaitu ya pengangkutan beberapa material ataupun peralatan yang akan digunakan di zona tengah dari sirkuit. Jadi untuk tunnel sendiri walaupun belum ada lampu penerang di sini ya, karena fungsinya sudah bisa dipakai menjadi jalur masuknya alat-alat tersebut, dan nantinya yang jelas untuk jalurnya pengunjung atau penonton yang akan mengunjungi sisi tengah sirkuit atau ke pantai yang ada di sebelah selatan dari sirkuit Mandalika ini. Ya, sedikit gelap untuk di bagian dalam tunnel di sini, dan ya buat teman yang baru gabung mungkin saya kasih tahu kalau lebar dari dalam ruangan tunnel sekitar 7 meter dengan ketinggian 4 meter, dan seperti inilah tembusnya ke sisi sebelah tengah atau zona tengah dari sirkuit yang sekarang masih progres pembuatan rute atau jalan di tengah sini.
Ya, kemarin kita sempat melihat di sini sejumlah rumah dan pohon-pohon yang sudah ditebang dan dirapikan, sehingga sekarang bisa dilanjutkan mulai persiapan dari pengerjaan untuk jalan atau jalur akses di sini. Ya, terlihat sejumlah batangan-batangan besi-besi yang berukuran lumayan besar di sini sedang diturunkan, dan ini akan menyambungkan pondasi dari sisi sayap sebelah kanan menuju ke dalam zona tengah sebagai jalan akses yang akan dibeton juga. Jadi truk yang besar ini yang ketinggiannya sekitar 4 meter, ya lewat sinilah mereka masuk membawa material dan nantinya akan difungsikan juga sebagai jalur untuk mengangkut bahan-bahan untuk pengaspalan di top layernya sirkuit. Ya, kita lanjutkan pantauan menuju trek kembali, dan service road sebelah kiri sudah dilakukan prime coat dan trial pengaspalan di sini. Ya, di depan kita merupakan tikungan yang pertama berbelok kanan ya, dan bagian paling pojok kiri di atas bukit merupakan hilltop view area. Kita akan coba mendekat untuk melihat sejauh mana progres yang sudah tercapai sejak hari ini. Jadi seperti yang terpantau di sini sudah tidak ada lagi pengeboran atau pengecoran, namun sudah mulainya disiapkan pondasi seperti cakar ayam kalau kita bilang ya, untuk pondasi bagian dasar yang mana nantinya di sini akan didirikan sebuah bangunan. Jadi pembuatan pondasi yang benar-benar sungguh permanen dan sangat-sangat kuat. Ya, saya coba turun lebih rendah untuk menunjukkan ke teman-teman seperti apa, lebih jelas, lebih detail ya. Ya, mungkin saya tidak bisa lengkap untuk memberikan penjelasan di sini karena belum terbentuk suatu bangunan yang akan berdiri. Ya, pemandangan yang sangat spektakuler dari area hilltop view di sini seperti yang saya bisa tunjukkan di depan sini menggunakan kamera udara. Oke, kita akan coba geser sekarang ke sisi timur lagi untuk melihat bagaimana progres dari bukit yang merupakan bukit Pink atau Pink Hill atau Mandalika Pink Hill kita bilang. Ya, sudah terlihat sekali bunga-bunga kertas atau bunga bougainville di sini, menunjukkan warna yang merah jambu mewarnai perbukitan yang ada di sisi timur, yang nantinya membuat nuansa yang sangat-sangat indah bagi para pembalap, terutama yang lagi berdiri di grid start atau yang sedang melakukan standby sebelum dilepas melesat untuk melakukan balapan beberapa lap. Dan bukit di sini nantinya 3 bukit yang akan dijadikan Pink Hill, dan sejauh ini masih seperti ini progres yang bisa kita pantau bersama. Ya, kita kembali ke atas track line di tikungan yang pertama menuju track berikutnya. Di sini masih belum selesai pengerjaan dari run off aspal maupun area di mana curve yang akan dibuat di sisi kiri maupun di sisi kanan dari track line sendiri. Jadi kalau tidak salah untuk curve sendiri ada 2 jenis curve yang akan dibentuk, yaitu curve negatif dan curve positif. Ya, jadi kalau nggak salah itu menurut pengembang sendiri, curve negatif itu yang membentuk ke arah luar dan curve positif yang membentuk ke arah dalam. Ya, kita skip tikungan yang kedua menuju tikungan yang keempat barusan karena tidak ada pengerjaan, namun bisa kita pantau progres yang sudah dicapai dari beberapa hari terakhir. Dan sekarang sudah kita melewati tikungan yang kelima, masih persiapan di service road sebelah kiri untuk
penuntasan dari bak kontrol dan penghamparan gravel bed juga akan dilebarkan menuju service road. Kemudian ya masih di sisi kiri dari track lane atau sebelah kiri dari run off aspal yang belum dihamparkan karena masih menunggu stok untuk gravel yang akan didatangkan. Dan dari ketinggian sini bisa kita pantau untuk jalur yang menuju ke central zone atau central stage yang ada di sisi kanan dari tikungan yang ke-5 menuju tikungan ke-6. Ya, terlihat di bawah sini untuk pengerjaan dari secondary untuk drainase sudah tuntas atau drainase permukaan yang ada di kiri dan kanan track lane di sekitar tunnel yang kedua ini. Ya, jadi semua drainase, bukan saja drainase holoton yang ditanam di kiri dan kanan track lane, namun ada drainase yang ada di bagian permukaan atau kita bilang main drainage. Kemudian ada secondary drainage yang merupakan drainase Indo yang pernah kita lihat membentang di bawah track lane di antara tikungan yang keempat, kemudian di sisi barat juga di tikungan yang ke-14. Dan drainase permukaan ini yang ada di zona tengah ini mengalir ke arah Laguna. Saya bisa tunjukkan dari kamera udara sini. Terlihat di sisi kanan akan melintas di bawah track lane di antara tikungan yang ke-11 dengan tikungan yang ke-12. Ya, masih terpantau sejumlah titik di bawah sini untuk pengerjaan dari spectator fence di service road sebelah kiri maupun sebelah kanan barusan, persisnya di bawah perbukitan. Dan inilah tikungan yang ke-10 di sirkuit MotoGP Mandalika. Kita akan melakukan manuver mundur seperti ini karena kendala dari angin yang kencang. Ya, kebetulan saja di saat saya menerbangkan kamera udara merupakan air laut yang sedang dalam kondisi surut, sehingga sisi Laguna yang ada di sebelah kanan kita tidak terlihat sisi indahnya ya. Kemudian kita berada di tikungan yang ke-11 sekarang. Untuk progres pemasangan spectator fence di service sebelah kiri belum dilanjutkan pemasangan kawat-kawat yang terlihat berwarna hijau tadi. Jadi masih berupa tiang-tiang sebagai debris fence-nya di sini. Dan pengaspalan untuk run off aspal di sisi kiri track lane dari tikungan ke-11 menuju 12 sudah terlihat perubahan yang selesai dilakukan barusan. Kemudian masih ada sejumlah bak kontrol yang belum selesai dibuatkan penutupnya di bawah sini. Dan juga untuk area verge yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-12 menuju ke-13 juga akan segera diselesaikan karena pengaspalan sudah terlihat selesai dituntaskan dari tikungan ke-12 menuju ke-13. Jadi pengaspalan di sisi kiri dari track lane ya, di antara service road dengan track lane sendiri merupakan verge di sini. Ya, awalnya mau dibuat sebagai jalur rumput, namun setelah diamati lebih baik menjadi verge yang diaspal. Ya, tinggal verge yang di sisi kanan yang masih merupakan run off aspal dari tikungan yang ke-12 menuju 13 juga akan segera diselesaikan. Ya, kita coba tarik mundur untuk melihat sama-sama bagaimana progres penyambungan dari service road sebelah kanan di sisi kanan dari tikungan yang ke-13. Jadi di bawah sini sudah tidak ada pemagaran lagi, bahkan kelanjutan dari pengerjaan yaitu untuk menyambungkan service road sebelah kanan yang mana merupakan juga area gravel bed atau run off gravel di sisi kanannya akan agar tuntas segera. Ya, masih di sini yang dilakukan yaitu pemadatan atau perkerasan dari lapisan subgrade sebelum diberikan subbase maupun pengaspalannya. Dan inilah tikungan yang ke-13
pengaspalan untuk run off aspal di sisi kanan menuju tikungan yang ke-14 maupun run off aspal di sisi kiri dari tikungan yang ke-14 belum dilaksanakan. Sedangkan di area service road sebelah kiri yang merupakan lokasi masjid yang sudah dibongkar, kini sudah diaspal dan diletakkan konkret barriernya. Ya, dari ketinggian sini bisa kita pantau kalau hamparan gravel bed juga belum ditambahkan atau belum disempurnakan memenuhi di area run off gravel yang ada di sisi kiri dari track lane dari tikungan yang ke-14 menuju ke-15. Ya, kita lanjutkan pantauan menuju tikungan yang ke-15. Ya, sisi kanan dari service road sebelah kiri hari ini dilakukan persiapan untuk pemadatan subgrade dan dilapisi subbase lagi karena akan dilakukan pengaspalan untuk pelebaran dari gravel yang ada membentang dari tikungan yang ke-15 menuju ke jalur masuk pit lane di sebelah kiri dari tikungan yang ke-17. Ya, masih terpantau di sini ya, kita melihat run off aspal yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-16 menuju sisi masuk di pit lane belum dilakukan pengaspalan. Ya, terlihat Mr. Bule, Mr. Graham yang melakukan double check untuk persiapan dari pengaspalan untuk run off aspal yang ada di sisi kiri dari tikungan yang ke-16 menuju 17 atau run off aspal yang tadi dari tikungan yang ke-15 langsung berbelok berbalik kanan menuju tikungan yang ke-17. Dan inilah tikungan yang terakhir dari sirkuit MotoGP Mandalika di tikungan yang ke-17 dan sudah satu lap putaran kita lakukan dan sudah tibalah kita di garis finish yang berada di depan area race control. Oke teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya bagikan kepada kalian semua pada video kali ini, dan mohon maaf kalau ada kekurangan baik itu narasi maupun visual, dan tetaplah jaga protokol kesehatan dimanapun semua berada. Semoga kita semua diberikan kesehatan selalu sampai bisa berkumpul di Mandalika menonton bersama nanti baik itu WSBK ataupun MotoGP-nya. Ya, terima kasih sudah menyimak sampai akhir durasi. Selamat beraktivitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.